Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah membahas pertanyaan Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian Rasulullah telah menjelaskan, yaitu dengan kita menjalankan rukun Islam, insya Allah kita bisa masuk surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walaupun Rasulullah bilang sa'alta an azim, ini adalah perkara yang begitu besar, perkara yang dahsyat, tetapi Rasulullah melanjutkan, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Walaupun perkara itu adalah perkara yang begitu besar, kata Rasulullah, tetapi perkara tersebut adalah mudah bagi yang Allah mudahkan. Sebagaimana salat malam itu adalah perkara yang berat, tetapi salat malam itu akan menjadi mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Sebagaimana sedekah itu berat bagi orang-orang bakhil, tetapi ternyata sedekah itu sangat ringan bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Nah, di sini isyarat dari Rasulullah bahwa sesungguhnya taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Murni, jamaah sekalian. Termasuk saya bisa duduk di sini, saya bisa mengendarai motor dengan selamat. Itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan sekali-kali kita merasa hebat, jangan sekali-kali kita merasa soleh, merasa kuat. Kita tidak akan bisa mengamalkan satu amalan soleh pun kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis membawakan kisah ketika Rasulullah SAW memakamkan salah seorang sahabat. Masih ingat Pak? Pernah dibahas di sini. Ketika Rasulullah menerangkan, sesungguhnya kalian semua atau kita semua sudah ditulis oleh Allah tempatnya di neraka atau di surga. Masih ingat Pak? Jadi kita semua ini namanya sudah didaftarkan oleh Allah di surga atau di neraka. Sebelum Allah menciptakan manusia, sudah Allah tulis daftar nama-nama siapa saja yang bakal masuk neraka, siapa saja yang bakal masuk surga. Nah, di situ ada seorang sahabat yang pemikirannya sama dengan kita. Pasti kita nanya, ya kalau gitu ngapain kita beramal? Sudah jelas siapa yang masuk surga, masuk neraka. Iya enggak Pak? Maka kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena kalian semua dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Orang-orang yang Allah takdirkan masuk surga, itu ketika di dunia Allah mudahkan untuk beramal soleh. Paham maksud saya Pak? Begitu juga sebaliknya. Mana dalilnya? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa yang memberi, ya, ringan sedekah, kemudian bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna. Al husna itu kalimat yang baik. Kalimat paling baik itu kalimat apa Pak? Tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat terbaik. Di dalam kitab Tauhid dijelaskan, di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis kisah tentang Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah diajarkan suatu wirid. Kalau bahasa kitanya wirid ya, zikir yang didawamkan kan wirid. Minta Allah ajarkan wiridnya kepada Nabi Musa. Apa yang diajarkan? La ilaha illallah. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, kalimat ini hamba-hamba yang lain juga membaca. Bukan Nabi Musa protes, Nabi Musa ingin yang khusus untuk dirinya. Paham maksud saya Pak? Apa kata Allah? Timbangan
Kalau timbangan zaman dulu tuh ada 2, ya. Kalau zaman sekarang mah ada digital, ada yang bulat itu ya. Dulu itu ada 2 gini. Sekarang juga masih ada di pasar-pasar tradisional. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya langit yang 7 dan bumi semua beserta isinya ditaruh di satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di satunya lagi, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang bersedekah, siapa yang bertakwa, yang bertauhid, Allah akan mudahkan dia untuk beramal soleh. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang pelit, ini Allah mencela sifat pelit, ya. Saya katakan dengan penuh keyakinan bahwa seorang muslim itu tidak pelit, ya. Artinya pelit itu bukan karakter seorang muslim. Kalau bahasa kitanya aneh kalau ada seorang muslim pelit. Toh kita semua ngaku, kita semua sadar bahwa harta itu tidak dibawa mati. Masa iya ada suami pelit ke istrinya ya? Di sini mah nggak ada ya. Oh, semuanya baik dia mas ini, masya Allah. Masya Allah ya. Bakhil wastaghna. Allah mencela sifat bakhil, kemudian wastaghna. Apa wastaghna, Pak? Merasa tidak membutuhkan yang lain. Ar-ra'ahu istaghna, ya kan? Gimana ayat sebelumnya? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali manusia itu akan melampaui batas. Yatgha, melampaui batas, taghut. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang dirinya tidak membutuhkan orang lain. Padahal enggak ada ceritanya orang meninggal menguburkan diri sendiri. Iya enggak, Pak? Minimal dia sakit juga perlu obat, perlu ilmu pengetahuan orang yang pengalaman pernah sakit yang demikian. Benar enggak, Pak? Iya. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kalimat yang baik, mendustakan tauhid maksudnya. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Saya tambahin. Surah As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka sekalian Allah simpangkan. Paham enggak maksud ayat itu, Pak? Orang-orang yang tenggelam di dalam kesesatannya, tenggelam di dalam kemaksiatannya, Allah jadikan, Allah takdirkan dia memandang baik apa yang dia kerjakan. Paham maksud saya, Pak? Sebagaimana orang-orang yang percaya kepada dukun, percaya kepada zodiak, maka ditakdirkan apa yang dia yakini kadang-kadang terjadi. Paham maksud saya, Pak? Nah, inilah bukti mahalnya hidayah. Tidak semua orang bisa memandang keburukan itu adalah sebuah keburukan. Karena banyak diantara sebagian orang yang memandang baik suatu keburukan. Contohnya apa, Pak? Di zaman sekarang masih berlaku. Ketika anak perempuannya nggak ada yang ngapelin, anak perempuannya nggak punya pacar, dianggap nggak laku. Iya nggak, Pak? Bener nggak, Pak? Berlaku di tengah-tengah masyarakat suatu kebanggaan bahwa kalau anak perempuannya dibonceng sama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kalau bahasa kitanya mah ada cowok ngapelin ke rumah bawa mobil, itu bangga. Bener nggak, Pak? Padahal itu kemungkaran, bukan? Kemungkaran. Wala taqrabuz zina, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Nah, begitulah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seseorang menyimpang, tersesat, sekalian Allah simpangkan. Karena tidak ada usaha dia dalam mencari kebenaran, dalam mencari hidayah. Maka jadilah manusia yang memandang baik suatu keburukan. Selesai sampai sini, Pak. Ini pertanyaan Mu'adz. Udah beres. Ditambahin sama Rasulullah, ala adulluka ala abwabil khair. Nah, kalau tadi yang wajib-wajib, ya kan?
menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah, sholat, zakat, puasa, haji, itu kan wajib. Nabi ingin mengajarkan hal yang nafilah atau yang mustahab. Kalau Nabi bilang begitu ke kita, mau nggak Pak? Mau nggak ditunjukin pintu-pintu kebaikan? Oh, mau lah. Nabi yang ngasih tahu, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Nabi yang bilang. Masyaallah. Ini apa namanya? Menunjukkan bahwa setelah melakukan kewajiban-kewajiban ada lagi pintu-pintu yang memudahkan kita, lebih mudah lagi masuk surga, yaitu dengan menjalankan yang sunnah-sunnah atau yang mustahab, ya. Maka kata Rasulullah SAW, as-saumu junnah. Nah, ini kebaikan yang pertama yang Rasulullah ajarkan. Puasa itu adalah junnah. Tahu junnah nggak Pak? Perisai. Junnah itu perisai, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nari." Puasa itu adalah perisai dan benteng di dunia. Seseorang yang puasa di dunia Allah bentengi dari perbuatan maksiat. Di akhirat nanti dapat balasan Allah bentengi dari neraka. Masya Allah. Kita semua bisa merasakan. Gak usah puasa inilah, puasa sunnah lah, puasa Ramadan aja. Ketika kita lagi puasa, hasrat untuk melakukan kemaksiatan hilang atau berkurang Pak? Melemah. Bener gak Pak? Ngerti kalau saya ngelakuin begini nih, khawatir puasanya gak diterima. Iya gak Pak? Khawatir. Ada kecondongan demikian. Nah, begitulah makna dari puasa itu adalah perisai. Artinya orang yang puasa Allah lindungi dia dari berbuat maksiat. Di dunia Allah lindungi dia dari berbuat maksiat, di akhirat nanti Allah lindungi dari neraka. Begitu. Udah selesai, alhamdulillah. Masalah puasa. Masih ingat hadis yang saya bawakan di sini? Balasan bagi orang yang berpuasa. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Berarti puasanya karena Allah, Pak. Bukan puasa muti, puasa supaya disenengin perempuan. Dulu waktu SMP Pak ya, ketemu sama ustadz disuruh puasa biar banyak yang seneng. Waduh, puasanya karena Allah, bukan puasa karena supaya rezekinya apa namanya? Kan ada ya sebagian orang tuh niat beramal saleh itu supaya apa, maksud saya paham nggak Pak? Tapi boleh sih yang demikian, selama itu bukan yang mendominasi. Seperti contohnya bapak-bapak haji, ya. Karena di sana banyak orang, bapak-bapak ngambil momen jualan juga, haji sambil berjualan. Boleh tidak Pak? Boleh, selama yang mendominasi ikhlasnya daripada niat jualannya tadi. Begitu Pak ya. Kembali lagi ke puasa tadi. Seseorang yang berpuasa di jalan Allah 1 hari, balasannya adalah Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Sehari Pak. Gimana orang yang rutin Senin Kamis 3 hari setiap bulan? Apalagi puasa Daud 1 hari dia puasa, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Nah ini kita saling ingetin nih, bentar lagi datang hari Tasu'a sama Asyura, bertepatan dengan hari Jumat besok ya. Ya kita mohon taufik dari Allah supaya Allah mudahkan untuk ibadah puasa besok hari Jumat Tasu'a. Kemudian hari Sabtunya Asyura. Puasa Asyura dulu sebelum turun perintah tentang puasa Ramadan,
itu wajib, Pak. Hukumnya wajib. Rasulullah dan para sahabat wajib berpuasa Asyura. Kemudian hukum itu berubah jadi mustahab ketika Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Oh, hafal tuh. Setiap Ramadan dibawain sama khotib ya. Masya Allah. Sudah dicatat, Pak, puasa ya. Ya. Yang kedua, wah, saya kayaknya kalau puasa nggak kuat nih. Ada amalan yang berikutnya. Kata Rasulullah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Tadi Rasulullah menerangkan tentang puasa. Sekarang Rasulullah menerangkan tentang sedekah. Karena Nabi tahu betul setiap kita ini punya karakter masing-masing. Ada yang gak kuat puasa tapi rajin sedekah. Benar gak, Pak? Ada yang sedekahnya agak berat tapi kuat puasa. Paham maksud saya, Pak ya? Iya, artinya ya pahami diri pribadi masing-masing. Saya ini lebih seneng amalan soleh yang mana? Tekuni. Supaya nanti ketika menghadap Allah ada yang diandelin. Paham gak maksud saya, Pak? Jangan sampai kita menghadap Allah gak punya apa-apa sama sekali, gak ada yang diandelin. Gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan, memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Bapak-bapak pengen dihapuskan dosa-dosanya, kata Rasulullah kuncinya sedekah. Masya Allah. Sedekah semampunya, Pak. Mampunya 2.000. Yang penting sedekah. Oh Ustaz, saya mampunya sedekah cuma 2 miliar. Monggo. Masya Allah. Ada yang 2 miliar sedekah, berarti hartanya berapa tuh? Kemudian di dalam hadis yang lain, inna sadaqata sirri latutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen memadamkan kemarahan Allah kepada kita, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Yang namanya hati kita itu lemah, Pak. Sangat mudah terpengaruh, ya enggak? Mungkin iya awalnya kita pengen ikhlas sedekah, tapi gara-gara ada yang melihat, tadinya mau masukin kotak amal 5.000 doang, pas ada yang melihat, gak apa-apa lah 20.000. Nah, disinilah keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi, yaitu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya an Ali bin al-Husain annahu kana yahmilu khubza ala dhahrihi bil-laili yattabi'u bihi al-masakin fi dhulmatil lail wa yaqulu inna sadaqata fi dhulamil laili tudfi'u ghadab rabbi. Ingat kisahnya Ali ibn al-Husain? Ada suatu peristiwa yang misteri di negeri Madinah. Setiap malam ada orang yang meletakkan karung isinya roti, Pak, di depan rumah penduduk Madinah, orang-orang miskin. Kalau pagi buka, orang-orang miskin di Madinah itu kaget. Ini siapa yang ngasih nih? Dan itu berlangsung terus kontinu. Kapan ketawanya? Ketika Ali ibn al-Husain meninggal. Dimandikan jenazahnya, pundaknya, kalau bahasa kita kapalan ya, hitam. Dan setelah meninggal Ali ibn al-Husain, tidak ada lagi orang yang sedekah sembunyi-sembunyi di malam hari. Barulah mereka tahu ternyata selama ini orang yang sedekah malam-malam gelap, gak ada yang tahu siapa? Ali ibn al-Husain. Allahu Akbar. Nah, ini contoh nyata dari salafus soleh, ya. Salah seorang di antaranya ada Ali ibn al-Husain. Benar-benar sedekah itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dipuji oleh manusia, ya. Semakin kita berusaha menyembunyikan amalan, semakin Allah mudahkan untuk ikhlas. Iya enggak, Pak? Orang enggak ada yang lihat, mau dipuji sama siapa? Benar enggak, Pak? Nah, tapi kita juga tidak boleh mencela orang yang amal solehnya terang-terangan.
Ada yang sedekah 200.000 masukin kotak amal langsung, wih ria nih. Enggak boleh gitu. Masalah ikhlas atau ria itu adalah masalah hati. Kita enggak boleh menuduh sembarangan memvonis. Apa kata Allah? Surah Al-Baqarah ayat 271. Allah puji juga orang yang sedekah terang-terangan. Kata Allah, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi." Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu bagus. Siapa yang muji, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan sedekah ditampakkan itu orang lain mencontoh. Benar enggak, Pak? Kayak contoh aja nih, kalau sekarang zamannya udah modern ya, di grup WhatsApp. Tek, DKM mengumumkan, "Yuk, masjid nih kita mau mau masang kanopi buat parkiran." Langsung tuh didaftar. Truk, orang pertama kali fulan 10 juta. Yang lainnya kan nurut kan? Pengen sedekah berapa? 500.000, yang atas 10 juta. Itu tinggal masing-masing meluruskan niatnya. Gak apa-apa. Oh, saya mau jadi pelopor nih. Duluan. Atau bahkan yang ngumumin itu duluan. Apa artinya jadi contoh? Jangan sampai nyuruh orang lain sedekah, dirinya malah nggak ikut nyumbang. Paham maksud saya, Pak? Artinya yang namanya ikhlas, ria itu adalah masalah hati. Kita nggak boleh memvonis orang. Allah sendiri memuji orang yang sedekah secara terang-terangan. Tapi ada lanjutan ayatnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikan pemberian kalian, kasih ke orang-orang fakir, itu lebih baik. Paham maksud saya, Pak? Sedekah terang-terangan itu bagus kata Allah, tapi kalau bisa sembunyi-sembunyi itu lebih bagus lagi. Bahkan Allah lanjutkan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Intinya, sedekah secara mutlak, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, ya, itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Tapi ada anjuran kita untuk menyembunyikan amalan kita. Bukan hanya sedekah, termasuk sholat. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk sholat sunnah di rumah. Tahu maksudnya, Pak? Nabi mengajarkan kita supaya menyembunyikan amal. Jangan semua amal tuh Iya, bahasa kitanya diapain sih? Bahasa kasarnya tuh? Iya, diumbar lah. Nah, jangan semua amal soleh kita diumbar. Lagi kajian, foto cekret, woi, ngecas dulu nih bentar. Masya Allah. Astagfirullah. Iya kan gitu ya, charger iman katanya, Masya Allah. Semua diposting buat apa? Lagi baca Quran, foto cekrik. Nah, break dulu lah. Astagfirullahaladzim. Jangan, Pak ya. Usahakan amalan soleh itu sebisa mungkin kita sembunyikan. Jangan diceritain. Termasuk menampakkan amalan soleh adalah seseorang yang semalam sholat malam, paginya cerita. Kan kalau cerita langsung kan gak enak ya. Bro, tadi malam saya lumayan 23 rakaat misalnya. Itu kan gak enak ya. Bahasanya lain. Mas, semalam jam 2 lihat bulan gak? Ngapain? Ya maksudnya kan semalam bangun malam gitu kan, Masya Allah. Nah ini kita masuk ke pembahasan tentang sholat malam. Sholat malam. Tadi yang diajarkan udah berapa amalannya, Pak? Amalan sunnah? 2. Yang pertama sedekah, puasa ya. Kemudian yang kedua sedekah. Yang berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, wa sholatur rajuli fi jawfil laili, ya. Salat seseorang di tengah malam, jawfil laili, yakni annaha tudfi'ul khati'ata aidan kasadaqah. Masya Allah. Ternyata yang bisa memadamkan dosa-dosa, kesalahan bukan hanya sedekah. Ternyata sholat malam juga bisa memadamkan memadamkan kesalahan
kesalahan sebagaimana sedekah bisa memadamkan dosa-dosa. Masya Allah Pak. Ada orang gak mampu puasa, pengen sedekah juga gak punya uang, ya gak? Tapi dia masih punya air kan buat wudu. Nah, Nabi kasih solusi lagi. Ngapain Pak? Sholat malam. Gak mampu sedekah, gak kuat puasa, sholat malam. Jangan bilang gak mampu juga. Kebangetan amat. Sholat malam paling ringan itu berapa rakaat? 1 rakaat. Nih saya bawain hadis. Bukan hadis ya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Man dawama ala tarkil witri fahuwa rajulun su." Ya. Yanbaghi an la yuqbala syahadatuh. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Yang berkata siapa Pak? Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berdebat dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, tokoh dulu. Abul Hasan Al-Asy'ari itu pemahamannya Mu'tazilah selama 40 tahun. Enggak main-main, Pak. Ya. Pakarnya tentang Mu'tazilah. Tapi ketika Allah berkehendak beliau dapat hidayah, beliau ketemu Imam Ahmad berdebat, dapat hidayah. Abul Hasan Al-Asy'ari meninggalkan pemahaman tentang Mu'tazilahnya tadi, ya, Asy'ariyah, kemudian beralih ke pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebab hidayahnya dapat dari siapa Pak? Dengan sebab Imam Ahmad bin Hanbal. Allah takdirkan wasilahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang rutin meninggalkan sholat witir, maka ia dicap sebagai orang yang jelek, orang buruk. Orang buruk amalannya Pak ya. Orang yang rutin meninggalkan sholat witir, terus-terusan nggak sholat witir, maka bahkan kata Imam Ahmad, yang bagi Allah yuqbala syahadatuh, persaksiannya tidak diterima, tidak pantas diterima. Berarti fasik, orang fasik, persaksiannya tidak diterima. Masya Allah. Berarti kalau hidup di zaman Imam Ahmad, orang yang nggak suka sholat witir nih bawain hadis Nabi, nggak diterima hadisnya, gara-gara rutin meninggalkan sholat witir. Masya Allah. Ya walaupun 1 rakaat. Qul huwallahu ahad ya Pak ya. Jangan sampai ditinggalkan sekali 2 kali manusiawi Pak ya. Siapa yang bisa istiqomah sampai meninggal nggak pernah meninggalkan amal soleh kan? Nah, intinya harus ada usaha begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil laili. Kalau bahasa kita alaikum itu wajib Pak. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafar rasyidin kan? Wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin kan? Berarti kalau ini alaikum biqiyamul lail apa? Wajib kalian qiyamul lail. Ya bukan, maksudnya sangat dianjurkan. Salat malam lah kalian. Nah gitu ya maksudnya Pak ya. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena sesungguhnya salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Apa kata Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, Rasulullah jelaskan kaum orang-orang soleh terdahulu kebiasaannya salat malam. Nah, kita dianjurkan salat malam oleh Rasulullah SAW dalam rangka menyerupai. Benar nggak Pak? Kita kan nggak merasa soleh. Coba ngacung siapa yang merasa soleh? Nggak ada. Kita semua nggak merasa soleh. Kita semua nggak merasa baik. Kita hanya berusaha, iya nggak? Nah kata Nabi, siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Nah mudah-mudahan kita meniru kebiasaan orang soleh di antara salat malam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang soleh. Setuju nggak Pak? Iya gitu. Artinya jangan sampai kita sombong ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan merasa soleh. Nah ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ya. Kata beliau,
Fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat malam dibanding salat siang. Paham maksudnya, Pak? Ya, salat-salat sunnah yang dikerjakan di siang hari, salat rawatib, salat duha, ya. Salat sunnah wudu di siang hari, salat tahiyatul masjid di siang hari, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, keutamanya seperti sedekah sembunyi-sembunyi dibanding sedekah terang-terangan. Masya Allah. Maka salat duha itu diibaratkan sedekah terang-terangan, ya. Karena kelihatan kan siang-siang kan. Salat malam yang dikerjakan malam hari itu ibaratnya sedekah sembunyi-sembunyi. Artinya baik dua-duanya, ya. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang salat malam, Rasulullah SAW membaca surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Gimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah memuji orang-orang yang bangun malam. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan. Ini pujian oleh Allah, puji, Masya Allah. Kita kalau dipuji sama orang tua sendiri di hadapan keluarga kita aja seneng, ya. Benar gak, Pak? Lagi ngumpul nih, lagi ngumpul silaturahim lebaran lah. Kemudian kita dipuji sama orang tua kita, disayang, dibaik-baik. Itu senengnya minta ampun. Ya nggak, Pak? Kemudian diumumkan prestasinya di hadapan teman-temannya dulu waktu sekolah kan, bangga, di panggung, di podium dipanggil. Ini Allah yang muji, Pak, Masya Allah. Ya, Allah memuji orang-orang yang bangun malam. Lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan. Ngapain? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas, harap-harap takut. Khawatir dosa-dosanya belum diampuni, ya. Tapi berharap dosa-dosanya diampuni, Masya Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah juga memuji orang-orang yang bersedekah. Lihat, setelah Allah terangkan, Allah puji orang yang bangun malam dan orang yang sedekah. Apa lanjutan ayatnya? Kata Allah apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan jiwa tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan. Nih surprise dari Allah. Nih loh, ada balasan bagi orang-orang yang salat malam, bagi orang-orang yang sedekah. Ada balasan di surga yang Allah sembunyikan. Min qurrati a'yun. Qurrati a'yun itu bisa dimaknai penyejuk pandangan, Pak. Sejuk. Bapak kalau mandang istri sejuk gak, Pak? Berarti istrinya qurratu ayun. Iyalah, Pak, Masya Allah. Ibunya anak-anak kita kan, apa namanya, kalau dipanggil datang, Masya Allah. Disuruh apa aja nurut. Sejuk, Pak, ya. Istri yang demikian, ya. Apalagi mengerti keadaan suaminya, gak usah disuruh, dikerjain, Masya Allah. Istri, bapak-bapak kayak gitu semua kan? Masya Allah. Iyalah, Pak, masa enggak? Nah, gimana yang Allah sembunyikan di surga, Pak? Pokoknya tidak terbesit. Kalau bahasa itu, saya lupa makna lafaz hadisnya, ya. Kalau maknanya begini, surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh pendengaran, dan belum terbesit di hati seorang manusia. Kayak apa nikmatnya, Pak? Bapak mau ngebayangin artis paling cantik, itu nggak ada apa-apanya. Kan saya pernah cerita di sini. Nanti ada penghuni surga yang belakangan masuk surga, ketemu seorang wanita cantik, dikira istrinya, nggak taunya pelayannya. Itu istri kamu di dalam. Masya Allah. Gimana cantiknya? Pelayannya aja kayak gitu. Masya Allah.
Nah, itu surprise ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikasih tahunya nanti kalau sudah di akhirat nanti, Masya Allah. Kemudian udah ya, cukup kayaknya ya. Nah, ini termasuk dihitung, ini penulis apa ya? Termasuk dihitung orang mengerjakan sholat malam adalah orang yang sholat sunnah antara bainal isya'ain. Isya'ain itu kan 2 isya. Maksudnya di antara maghrib dan isya. Di antara kita yang gak sanggup bangun malam, kemudian kalau udah ba'da isya males ngapa-ngapain ya, bisa sholat malamnya kapan? Setelah maghrib. Kata Rasulullah SAW, innakum lan tazalu fi sholatin man tadhartum as-sholat. Kalian senantiasa dihitung di dalam sholat ya, selama menunggu sholat. Ini bapak-bapak kalau duduk sini nungguin isya, bapak nungguin isya apa nungguin saya pulang? Nunggu datang sholat isya, dicatat tetap di dalam sholat. Syaratnya punya wudhu ya. Masya Allah ya. Nah, orang kalau pada maghrib diisi waktunya sholat, itu waktu bukan larangan sholat. Artinya bapak bebas mau sholat berapa rakaat juga. Pada maghrib itu Pak ya, habis pada maghrib bangun lagi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai datang sholat isya. Tidak mengapa. Karena ada yang namanya sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak itu bebas kapanpun dikerjakan selama bukan waktu-waktu terlarang, begitu ya. Ada model demikian diceritakan kalau bapak buka buku tentang fadilah sholat malam, bahkan penulisnya pasti akan membawakan salah satu model sholat malam, yaitu yang dikerjakan ba'da maghrib, begitu. Karena maghrib sudah masuk malam apa siang Pak maghrib? Malam, sudah masuk malam, begitu. Walaupun ya lebih utama bangunnya sepertiga malam terakhir ya. Wa yudkhilu fihi man nama tsumma qama min naumihi bil laili litahajjud. Nah, ini ada yang nanya, apa bedanya sholat tahajud sama sholat malam? Apa bedanya Pak? Hah? Sholat malam, iya sholat yang dikerjakan di malam hari, itu namanya sholat malam. Adapun tahajud dinamakan tahajud ya. Tahajud itu kan asal katanya jahada, jihad, bersungguh-sungguh. Nah, kenapa dia disebut bersungguh-sungguh? Karena dia tidur, bangun itu memerlukan usaha nggak? Banget. Maka orang yang bangun malam udah tidur nih bangun, itu disebut tahajud. Artinya sholat yang dikerjakan setelah tidur namanya tahajud. Ya sholat itu juga. Paham maksud saya Pak? Ya itu juga sholatnya. Cuman bedanya makanya sholat tarawih sama sholat tahajud apa bedanya? Hah? Iya, pada isya langsung dikerjain gitu kan. Cuma orang bangun jam 2 malam bisa disebut tarawih juga nggak? Ya tarawih juga, itu juga sholatnya. Artinya sholat sunnah yang dikerjakan ba'da isya sampai datangnya waktu subuh, itulah sholat malam, begitu. Cuman beda istilah aja, begitu. Nah, ini juga modelnya beda-beda Pak. Bisa awal malam, tengah malam, atau sepertiga malam terakhir. Dan yang paling afdol adalah sepertiga malam terakhir. Ada yang tahu alasannya? Terakhir. Iya betul, Masya Allah. Karena bertepatan dengan turunnya Allah ke langit. Bukan turun ke bumi Pak, turun ke langit dunia. Gak usah bingung, apa namanya, turun ke langit dunia terus arsy-nya kosong. Siapa yang ngomong gitu? Dia sendiri yang menyimpulkan ya Pak ya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jangan dilogikan dengan
pikiran manusia. Sangat mudah bagi Allah. Allah ada di arsy, Allah juga turun. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi yang nanya begini, Pak. Ini misalkan bumi ya, Pak ya. Bumi datar apa bulat, Pak? Nah, bingung lagi. Ya, ini misalnya bumi lah ya misalnya. Kalau bumi bulat, kan bulat nih. Indonesia di sini misalnya, Amerika di sini ya. Sini kutub apa namanya? Utara apa selatan? Selatan. Selatan. Allah di mana? Katanya di atas. Atasnya selatan di sini. Atas Amerika di sana, atas Indonesia di sana. Bingung dia. Gak usah bingung, Pak. Misalnya ini aja nih. Misalnya ini bumi, Pak ya. Langit dan bumi seluruh alam di genggaman Allah. Orang mau nunjuk kemana aja Allah. Paham maksud saya, Pak? Jangan bingung. Kalau Indonesia berarti langitnya di sana. Langitnya di sana, bukan begitu. Seluruh alam semesta ini digenggam oleh Allah, di genggaman Allah. Paham maksud saya, Pak? Kita menuju kemana? Apa namanya? Ya Allah di atas sudah titik. Tidak usah dilogikakan dengan manusia. Udah nggak bingung, Pak? Nggak usah bingung. Seluruh alam semesta ini ada di genggaman Allah. Ketika Allah jelaskan salah satu sifat Allah, Allah ada di atas arsy. Yang bilang siapa? Ya sudah, imani. Sekarang tinggal tanya aja. Ente sama Allah, siapa yang lebih tahu sifat Allah? Allah. Allah yang mengabarkan, sami'na wa amanna. Saya dengar, saya beriman. Udah, begitu. Selesai, Pak ya. Jadi kesimpulannya yang terakhir, salat malam itu bagi yang punya kemampuan sangat dianjurkannya, dikerjakannya sebelum subuh atau sepertiga malam terakhir, karena ada keutamaan Allah turun ke langit dunia. Sudah? Ada yang nanya? Mumpung belum itu nih bunyi apa namanya? Oh, mati.